Halo anak-anakku kelas 11 SMA SMK yang disayang Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam PDR mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan materi gereja sebagai umat Allah. Marilah kita memulai pelajaran ini dengan doa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan dan keselamatan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah mempersatukan kami dari berbagai tempat, suku, bangsa maupun bahasa menjadi satu umat-Mu yang kudus, yaitu gereja. Pada kesempatan ini kami ingin belajar secara lebih mendalam tentang gereja sebagai umat Allah. Untuk itu kami mohon ya Bapa, bukalah hati, pikiran dan budi kami agar kami mampu menyelami isi pembelajaran ini tentang gereja sebagai umat Allah, dan kami mampu menghayatinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi gereja sebagai umat Allah dengan tujuan supaya anak-anak dapat memahami arti gereja Katolik secara utuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat memahami makna gereja sebagai umat Allah dari segi biblis dan teologis. Dan yang ketiga, dapat terlibat aktif sebagai anggota gereja umat Allah dalam pelayanan gereja Katolik. Langkah pertama, menggali pemahaman tentang arti dan makna gereja dalam hidup sehari-hari. Arti dan makna gereja melalui video. Gereja terbesar di dunia yang pernah ada, Basilika Saint Peter atau Basilika Santo Petrus, adalah gereja yang terletak di kota Vatikan yang dikelilingi oleh kota Roma, Italia. Bangunan gereja ini mempunyai panjang 220 meter dan lebar 150 meter yang mampu menampung hingga 60.000 orang. Basilika Santo Petrus yang bergaya arsitektur Renaissance dan Barok ini merupakan salah satu situs Kristen yang paling suci dan yang terbesar di antara semua gereja-gereja Kristen lainnya. Kompleks gereja yang dibangun dari tahun 1506 sampai tahun 1626 dengan Michelangelo di antara para arsiteknya ini secara resmi dikenal dalam bahasa Italia sebagai Basilika di San Pietro in Vaticano. Gereja ini terkenal sebagai tempat ziarah karena fungsi dan sejarah liturgi asosiasi lebih dari 10 juta turis mengunjungi tempat ini setiap tahunnya. Arsitektur bangunan yang terkenal dan menjadi tujuan favorit para turis adalah Basilik Saint Peter, Kapel Sistina, Museum Vatikan, dan Istana Apostolis.
ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Pertanyaan pendalaman. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, mari kita mendalami arti dan makna gereja dalam kehidupan sehari-hari melalui pertanyaan-pertanyaan penuntun berikut ini. 1. Setelah menonton video ini, tulislah kesan yang Anda rasakan. 2. Temukan dan tuliskan persamaan dan perbedaan video 1, 2, 3, dan 4. 3. Apakah ada perbedaan antara membangun gedung gereja dengan membangun rumah tinggal? Jelaskan. 4. Mengapa sebagian besar gedung gereja di dunia ini dibangun dengan ukuran besar, kuat, megah, unik, dan indah? Jelaskan jawaban Anda. 5. Kemajuan iptek menyebabkan di negara-negara maju banyak umat meninggalkan gedung gereja dalam keadaan kosong, sehingga ada gedung yang dialihfungsikan menjadi perpustakaan, minimarket, dan lain-lain. Melihat keadaan ini, apakah masih relevan membangun sebuah gedung gereja yang besar di zaman sekarang? Jelaskan pendapat Anda. 6. Apakah ada korelasi membangun gedung gereja dengan peningkatan kualitas iman umat? Jelaskan. 7.
Temukan persamaan dan perbedaan video 2, 3, dan 4. Jelaskan persamaan dan perbedaan tersebut. 8. Sebut dan jelaskan faktor-faktor pendorong yang menjadi daya tarik umat untuk berkumpul dan merayakan Ekaristi secara bersama-sama. 9. Apa makna perayaan Ekaristi bagi umat beriman? Dan ke-10, pesan apa yang dapat Anda sampaikan setelah menonton video-video ini? Sesi pendalaman video. Bila kita bertanya apa arti gereja, maka kita akan menemukan bermacam-macam jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan gereja adalah gedung atau bangunan rumah Allah. Ada lagi yang mengatakan gereja adalah lembaga atau institusi atau organisasi rohani atau badan sosial. Ada juga yang mengatakan gereja adalah kumpulan umat Allah. Semua pengertian ini tidak ada yang salah, namun belum menunjukkan esensi gereja yang sebenarnya. Secara etimologis, gereja berasal dari bahasa Portugis dari kata igreja, dari kata Latin ecclesia, dan juga dari kata Yunani ecclesia, yang berarti perkumpulan atau pertemuan atau rapat. Pengertian gereja secara mendalam bukan terletak pada bangunan, juga bukan terletak pada lembaga atau institusi atau organisasi atau badan sosial, juga bukan terletak pada kumpulan umat Allah. Pengertian gereja secara esensial dan mendalam adalah persekutuan umat Allah yang beriman kepada Yesus. Paus Fransiskus menjelaskan eklesia sebagai pertemuan akbar orang-orang yang beriman atau orang-orang yang terpanggil. Allah memanggil kita semua untuk menjadi keluarganya. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kegiatan membangun gedung gereja, merayakan Ekaristi secara bersama, menghayati iman melalui perbuatan baik adalah merupakan jawaban simbolik atas usaha pencarian arah dan tujuan hidup manusia. Intinya, manusia menyadari dirinya lahir di dunia fana, kemudian berusaha mencari arah dan tujuan hidupnya, kemana dia pergi. Dan dalam iman, ia meyakini bahwa
Yesus telah menyiapkan gereja sebagai salah satu sarana atau fasilitas rohani yang bisa menghantar manusia menuju kepada dunia kekal. Karena itu, kegiatan membangun gedung-gedung gereja atau rumah ibadah, mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi, dan menghayati iman dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti membantu orang miskin, memberi motivasi hidup kepada mereka yang putus asa, dan kesulitan-kesulitan hidup manusiawi lainnya yang dihadapi adalah merupakan tempat istimewa di hati manusia beriman jika dibandingkan dengan tawaran kenikmatan hidup duniawi lainnya. Langkah kedua, menggali makna gereja sebagai umat Allah menurut ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Makna gereja sebagai umat Allah menurut yang pertama, ajaran kitab suci. Istilah umat Allah sebenarnya sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Hal ini dapat kita temukan dari ajaran kitab suci tentang cara hidup jemaat perdana melalui Kisah Para Rasul ataupun melalui ajaran Santo Paulus tentang karisma dan rupa-rupa karunia, juga tentang kesatuan anggota tubuh. Yang pertama, ajaran Kisah Para Rasul tentang cara hidup jemaat perdana dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Inti dari ajaran ini adalah yang pertama, umat perdana saling memperhatikan satu sama lain dengan saling berbagi rezeki. Yang kedua, umat perdana selalu berkumpul bersama untuk berdoa dan saling menguatkan. Dan yang ketiga, umat perdana selalu hidup dalam suasana persaudaraan dan cinta kasih. Yang kedua, dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus tentang karisma dan rupa-rupa karunia, itu dapat anak-anakku baca di 1 Korintus bab 12 ayat 7 sampai 10. Inti dari pesan teks ini adalah bahwa dalam hidup mengumat banyak karisma dan rupa-rupa karunia dapat dilihat, diterima, dan digunakan untuk kekayaan seluruh gereja. Karena itu, gereja tidak perlu menonjolkan segi organisatoris dan struktural yang berlebihan, sebab akan mematikan banyak karisma dan karunia yang muncul dari bawah. Yang ketiga, surat Paulus kepada jemaat di Efesus tentang kesatuan anggota tubuh. Anak-anakku dapat membacanya di Efesus bab 4 ayat 11 sampai 13. Bisa juga di 1 Korintus bab 12
ayat 12 sampai 18 dan ayat 26 sampai 27. Inti dari teks ini adalah bahwa dalam hidup mengumat, semua orang yang merasakan menghayati martabat yang sama akan bertanggung jawab secara aktif dalam fungsinya masing-masing untuk membangun gereja dan memberi kesaksian kepada dunia. Yang kedua, makna gereja sebagai umat Allah menurut dokumen gereja. Dalam Konsili Vatikan II, terkhusus dalam Lumen Gentium artikel 2, 4, 7, dan 9, menekankan beberapa hal yang berkaitan dengan gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, hakikat gereja sebagai umat Allah. Umat Allah merupakan satu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih atau bangsa terpanggil. Yang kedua, umat Allah dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. Yang ketiga, hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan oleh satu perjanjian. Umat harus mentaati perintah-perintah Allah dan Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Yang keempat, umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Itu artinya kita sebagai gereja umat Allah sedang bersiara di dunia ini menuju rumah Bapa di surga. Yang kedua, dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Pertama, hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih, sebagaimana jelas tampak dalam praktek hidup gereja perdana. Yang kedua, adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam jemaat. Dan yang ketiga, seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah, meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, untuk awam, umat harus menyadari kesatuannya dengan umat yang lain. Artinya menghayati iman dalam kebersamaan. Umat aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja di lingkungan wilayahnya dengan segala karisma dan karunia yang dimilikinya. Konsekuensi gereja sebagai umat Allah untuk hierarki. Meski menyadari bahwa kepemimpinan yang diembannya adalah tugas pelayanan, mereka berada di tengah-tengah umat sebagai pelayan. Hierarki semestinya memberi ruang dan tempat bagi umat untuk berperan aktif ikut dalam membangun gereja dengan karisma dan karunia yang mereka miliki. Dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah yang ketiga dalam kaitan dengan
hubungan hierarki dan awam, yaitu bahwa hierarki harus memandang awam sebagai partner kerja dalam membangun gereja, bukan sebagai pelengkap penderita yang seolah-olah tidak berperan apa-apa. Hierarki juga harus memperlakukan seluruh anggota gereja sebagai satu umat Allah yang memiliki martabat yang sama meskipun menjalani fungsi yang berbeda-beda. Langkah ketiga, menghayati makna gereja sebagai umat Allah. Bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, berapa lagi jauhnya labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Anak-anakku yang Tuhan Yesus selamatkan, ketika Anda dilahirkan dan hidup di dunia nyata ini, maka secara otomatis Anda akan berjalan menuju kepada titik akhir, yaitu kematian. Setiap kita memiliki jeda waktu yang berbeda-beda untuk hal ini. Ada orang yang memiliki jeda waktu yang sangat singkat. Dia lahir langsung meninggal. Ada orang yang menempuh setengah perjalanan hidupnya. Dia lahir lalu meninggal pada usia muda. Dan ada orang yang menempuh perjalanan jauh. Dia lahir lalu meninggal pada usia tua. Dalam menempuh perjalanan ini, Anda, kalian, atau kita semua memerlukan kendaraan untuk menumpang agar kita sampai pada tujuan akhir. Gereja Katolik diibaratkan seperti perahu besar yang dinakodai langsung oleh Yesus sendiri. Perahu besar itu mengangkut ribuan bahkan jutaan manusia, kemudian berlayar menuju ke pelabuhan abadi. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Karena itu,
harus dipastikan bahwa Anda juga termasuk penumpang di dalam perahu besar tersebut. Pertanyaan mendasar untuk permenungan anak-anakku adalah kapan, di mana, bagaimana, dan untuk apa Anda juga berada di dalam perahu besar itu. Apakah merupakan inisiatif Anda sendiri, ataukah diajak oleh Yesus sendiri sebagai sang nakoda? Anak-anakku, perjalanan ini memang sangat menyenangkan, sekaligus sungguh menantang, sehingga membutuhkan fisik yang tangguh dan mental yang kuat. Sebab selama dalam perjalanan Anda akan menemukan gelombang kegembiraan dan gelombang kesedihan yang datang silih berganti. Dengan kesadaran yang mendalam tentang hal-hal ini, maka kalian diharapkan terlibat aktif dalam hidup menggereja dengan mengambil bagian dalam tugas-tugas gereja seperti mengurus liturgi, mengikuti kor, menjadi ajuda, atau sebagai OMK yang aktif, membangun persaudaraan, menjaga perdamaian, mewujudkan cinta kasih. Agar apa? Agar perahu atau gereja kita ini tidak tenggelam atau binasa oleh sikap egoisme Anda, oleh sikap materialisme Anda, dan oleh sikap hedonisme Anda. Dengan demikian, saya mengucapkan profisiat dan selamat buat anak-anakku, kalian semua. Selamat menempuh perjalanan panjang hidup Anda, mulai dari dunia ini, dan akhirnya Anda akan tiba di pelabuhan abadi dengan selamat. Salam sukses, sampai jumpa materi berikut. Marilah kita menutup pelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah belajar tentang gereja, dan kini kami menyadari bahwa kami sendiri adalah anggota gereja umat-Mu yang hidup di dunia ini. Untuk itu kami mohon bimbingan, tuntunan, dan penyertaan-Mu selama hidup di dunia ini, agar kami dapat menjadi anggota gereja yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Nama-Mu ya Tuhan, kami puji dan kami sembah hari ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.